Dugaan pidana korupsi yang terjadi di Bank BJB, Bank Jawa Barat Banten, yang diduga melibatkan Ridwan Kamil terus bergulir semakin lucu. Mengapa saya mengatakan bergulir semakin lucu? Karena KPK terus melakukan penyitaan terhadap aset milik Ridwan Kamil. Terbaru beredar di media bahwa KPK menyita mobil, motor, dan telah melakukan penggeledahan di kediaman Ridwan Kamil. Konyolnya sampai saat ini Ridwan Kamil belum pernah dipanggil oleh KPK, belum diperiksa, belum di BAP, belum dimintai keterangannya terkait dugaan keterlibatannya dalam perkara tersebut. Kalau memang KPK melakukan penyitaan, artinya KPK telah memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan barang yang disita tersebut sebagai bukti kejahatan dan berasal dari sebuah kejahatan. Artinya, Ridwan Kamil sebagai pemilik dari aset tersebut menerima sesuatu, mendapat sesuatu atau membeli sesuatu dari tindak kejahatan. Pertanyaannya sekarang, mengapa KPK tidak kunjung menetapkan saudara Ridwan Kamil menjadi tersangka? Kasus ini seperti berputar-putar begitu saja, hanya memakan korban deretan pengurus BJB dan yang lain-lain. Tetapi Ridwan Kamil yang menjadi tokoh politik, mantan gubernur Jawa Barat, mantan calon gubernur DKI Jakarta, dan menjadi pendukung Prabowo Subianto dan kader Partai Golkar, saat ini tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka, minimal belum ditetapkan. Ada apa dengan KPK? Mengapa melakukan penegakan hukum dengan cara yang sembrono seperti ini? Menyita aset seseorang tetapi dia belum DAP, belum dipanggil, belum diperiksa, dan belum ditetapkan tersangka, tapi asetnya disita. Barang itu adalah milik saudara Ridwan Kamil, bukan barang titipan. Berbeda ketika sebuah aset koruptor dititipkan kepada si A atau si B, mungkin tempat penitipan belum ditetapkan tersangka, itu masih bisa diterima akal sehat. Mungkin saja dia dititipi tapi tidak tahu kalau itu sumbernya dari sumber kejahatan. Ya, tapi jelas-jelas Ridwan Kamil tidak mungkin dalam posisi ini menyatakan tidak tahu yang dia terima itu dari sumber kejahatan. Agak janggal karena posisinya adalah sebagai gubernur, pemegang saham, pemilik saham. Ya, Pemprov Jawa Barat adalah pemilik saham BJB. Dan gubernur di sana adalah bos tertinggi. Ya, bos tertinggi di atas dirut BJB. Maka ada apa dengan KPK? Mengapa semakin buruk KPK, semakin barbar, semakin brutal, dan semakin tidak jelas dalam tugasnya memberantas korupsi di negara ini? KPK dilahirkan karena terjadi korupsi yang gila-gilaan pada era Orde Baru. KPK dilahirkan untuk memberantas korupsi. Pada awal-awalnya KPK begitu ditakuti dan sangat ditakuti. Mengapa sekarang KPK ini sudah seperti kucing yang kehilangan taring? Seperti kucing yang kehilangan penciuman. Tidak lagi mampu mencium tikus dan tidak lagi mampu menggigit tikus, tetapi justru berteman dengan tikus. Ada apa KPK kalau begini terus? Mau dibawa kemana bangsa kita? Bangsa kita ini miskin karena korupsi merajalela. Bayangkan, saya menduga ribuan triliun uang yang dikorupsi di negara ini setiap tahun berasal dari sumber daya mineral, sumber daya alam, APBN, APBD, semuanya. Dan penyalahgunaan kewenangan kekuasaan. Andaikan korupsi betul-betul dibasmi, diberantas, saya pikir negara kita akan jauh lebih baik. Dan tidak ada alasan sebetulnya bagi KPK untuk tidak menindak siapapun. Tapi inilah faktanya bahwa KPK adalah kambing yang tidak mampu lagi menggigit kucing. Kambing adalah pemakan rumput. Kambing tidak lagi memakan tikus. Karena memang dia tidak makan tikus, tetapi kambing memakan rumput. Inilah ibarat analogi yang mau saya sampaikan. KPK telah menjadi kambing yang tidak lagi memakan tikus. Harusnya KPK itu minimal menjadi kucing yang menyergap tikus, memakan tikus, menghabisi tikus. Faktanya sekarang, kambing dan tikus malah berbarengan mencari makan. Inilah dilema bagi bangsa kita. Saya agak geram. Kegeraman ini juga mewakili perasaan publik. Maka publik selalu mendorong sekarang lahirnya undang-undang pemberantasan perampasan aset. Padahal undang-undang ini sebetulnya tidak perlu lahir kalau saja KPK bekerja dengan benar dan tidak menjadi alat politik untuk mengkriminalisasi seseorang.
Kembali kepada persoalan Ridwan Kamil. Saya berharap KPK segera menetapkan Ridwan Kamil menjadi tersangka. Kalau memang Ridwan Kamil tidak menikmati hasil dari korupsi BJB, kembalikan asetnya. Ngapain disita oleh KPK? Kalau dia bukan tersangka, bukan penikmat. Kalau dia penikmat, maka dia harus jadi tersangka. Karena dia menerima, minimal disebut menerima gratifikasi. Karena dia pada saat itu pejabat sebagai gubernur. Dan inilah yang saya sayangkan dari KPK. Sungguh mengecewakan. KPK tidak lagi menjadi kucing pemakan tikus, tetapi telah berubah menjadi kambing pemakan rumput. Ini statement saya. Mudah-mudahan KPK malu dengan pernyataan ini. Tapi apa memang pimpinan KPK ini masih punya urat malu ya? Saya juga bertanya-tanya.